Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesika, mahasiswi KPI semester 4 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari, Lubuk Linggau. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aborsi dalam kontemporer. Bagaimana sih pandangan aborsi dalam fikih kontemporer saat ini? Pertama, kita akan memasuki dengan pengertian, aborsi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti abortion dan dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sardikin Ginaputra, aborsi merupakan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Mario dari aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, sebelum dapat lahir secara ilmiah. Aborsi dapat dilakukan sebelum sudah ruh nyawa ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 bulan masa kehamilan, semua ulama ahli fikih sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama berbeda dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagiannya juga mengharamkan. Kemudian aborsi itu ada berapa macam sih? Ternyata aborsi itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah aborsi spontan atau bahasa Latinnya yaitu spontaneous abortus. Adalah yang dilakukan secara tidak sengaja. Aborsi yang spontan ini bisa terjadi karena penyakit sifilis, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan oleh ulama disebut ishtaq al-fi'ru, yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena keguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum, karena ketidaksengajaannya itu mungkin ya. Kemudian, yang kedua itu adalah aborsi yang disengaja. Aborsi ini ada 2 macam, yaitu yang pertama aborsi artificialis terapisua, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar belum lahir dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam. Bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, aborsi macam ini di kalangan ulama disebut isqat al-daruri atau isqat al-laji, yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. Karena dalam hal ini betul, ini adalah keadaan darurat. Kemudian aborsi provocatus criminalis. Nah, aborsi ini pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran macam ini di kalangan ulama disebut al-isqat al-ikhtiyari, yang berarti keguguran yang disengaja tanpa ada sebab yang membolehkan sebelum masa kelahiran tiba. Bedakan dengan yang tadi, isqat al-daruri itu mempunyai alasan medis. Kenapa? Karena bisa membahayakan kesehatan sang ibu. Kemudian ada berbagai alasan seseorang melakukan aborsi, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan non-medis. Di Amerika Serikat, aborsi banyak dilakukan dan mereka mempunyai alasan antara lain tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain, itu sebesar 25%. Mereka berpendapat seperti itu. Yang kedua, itu ada tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak. Dan itu sebanyak 66% di Amerika Serikat. Dan 50% itu tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. Karena mereka banyak mengalami hamil di luar nikah ya. Karena di Amerika dengan budayanya yang bebas. Kemudian para fikih telah sepakat akan haramnya menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh.
Adapun aborsi apabila dilakukan sebelum ruh ditiupkan pada janin, yaitu sebelum berumur 4 bulan, itu ada beberapa pendapat para fikih. Yang pertama, Muhammad Ramli dalam kitab An-Nihayah aborsi dengan alasan belum bernyawa. Yang kedua, ulama itu memandang makruh dengan alasan karena janin sedang mengalami perubahan. Yang ketiga ada Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tufah dan Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengharamkan aborsi pada tahap ini atau pada tahap yang sebelum ditiupkannya ruh. Kemudian Mahmud Shaltut menyatakan bahwa sejak bertemu sel sperma dengan kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun di janin diberi kehidupan pada kandungan yang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Tetapi apabila aborsi dilakukan karena benar-benar terpaksa demi menyelamatkan si ibu, maka Islam membolehkan. Karena Islam mempunyai prinsip irya'bu akhofi dorara niwahibu. Artinya menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya. Itu wajib hukumnya. Dan pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi pada manusia adalah kehendak Allah. Dan dengan Allah mengatakan sesuatu kejadian yang akan telah sedang terjadi pada diri manusia. Hukum aborsi terdapat dalam ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang besar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari. Belum bentuk dan alaqah, kemudian bentuk muk. Selama itu pula kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmizi. Nah, apa sih maksud dari nutfah? Dalam bentuk nutfah. Nutfah itu dalam bentuk pembuahan ya teman-teman. Kemudian dalam bentuk alaqah. Alaqah itu sudah ditiupkan ruh, sudah berbentuk segumpal daging ya. Kemudian dalam bentuk mukdah. Mukdah itu sudah ditiupkan ruh dan juga sudah berbentuk daging seperti bentuk manusia. Kemudian maka dari itu aborsi berumur 4 bulan itu adalah haram karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa, karena tadi ya tahap-tahapannya dan kategori utamanya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat 151 artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, kami akan memberimu rezeki kepada mereka dan kepadamu. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan. Sebab dalam keadaan demikian, berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut Syekh Abdul Qadim Zalum pada 1998 dan Dr. Abdurrahman Al-Baghdad 1994, yang lebih rajih atau kuat adalah sebagai berikut. Jika aborsi dilakukan 4 hari dan pada permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dan dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan janin. Sedangkan guguran usia sampai 40 hari, maka hukumnya boleh atau jais, tidak apa-apa. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Islam membolehkan
apabila dilakukan sebelum ditiupkannya ruh atau sebelum 40 hari. Itu hukumnya jaiz dan tidak apa-apa. Sedangkan apabila telah berbentuk manusia atau telah ditiupkannya ruh ke dalam janin tersebut, maka itu hukumnya haram karena telah membunuh, dan itu telah bernyawa, ibarat pembunuhan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mungkin sekian dari saya. Mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.